kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah telah menyertai hati dan pikiranmu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini adalah tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memperoleh yang terbaik. Pasti menginginkan anaknya sukses. Demikian juga sebaliknya, seorang anak sangat bangga jika orang tuanya, ayahnya terkhusus memberikan perhatian kepadanya. Dan perhatian seorang ayah atau orang tua itu merupakan salah satu faktor penentu akan keberhasilan seorang anak di dalam kehidupannya. Nah, demikianlah kita lihat firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Sebagaimana Daud memberikan nasihatnya, memberikan motivasinya, memberikan semangat, memberikan petunjuk kehidupan di dalam kehidupan Salomo. Dia berkata sebagaimana firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Peranan Daud di dalam firman Tuhan ini adalah melebihi peranan daripada seorang ayah terhadap anaknya, karena Daud melakukannya adalah untuk Tuhan sendiri. Nah, pola leadership di dalam kehidupan umat Allah Israel yaitu ada dua. Yang pertama disebutkan unity per personality. Artinya kehidupan banyak orang terlihat di dalam kehidupan seseorang. Sehingga kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan banyak orang itu adalah terletak pada seorang raja itu sendiri. Yang kedua, personality for unity. Artinya seseorang itu dia bekerja, dia melayani, dia memerintah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, kedua persekutuan ataupun leadership itu terlihat di dalam kehidupan raja yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapi, yang diberangkatkan oleh Tuhan dalam rangka untuk memimpin, mensejahterakan, dan juga memberikan kedamaian di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan yang menyapa kita sebagaimana Tuhan itu memberikan pesannya kepada David yang diteruskan melalui Salomo. Salomo itu dia hendaknya melayani, melakukan pemerintahan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya David memberikan pesan kepada Salomo. Yang pertama itu dia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nah, ini mengingatkan kita bagaimana Joshua memberikan pesan kepada umatnya, umat Israel yang hendak memasuki tanah Kanaan.
Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Ini merupakan sebuah ucapan memberikan petunjuk, motivasi, arah yang jelas untuk memasuki tanah Kanaan dan juga untuk melakukan tugas pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan, supaya mereka itu percaya bahwa Tuhan itu adalah bersama dengan mereka. Nah, selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Itulah kekuatan kepada seorang itu yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan, yaitu kebaikan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan kepada Salomo bahwa tugasnya adalah untuk membangun rumah Allah selesai. Artinya bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan umatnya melalui kehadiran daripada rumah ibadah itu sendiri di tengah-tengah kehidupan umat pilihannya. Rumah ibadah adalah simbol bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita sebagaimana David menghantarkan dan memberangkatkan dan mendoakan putranya. Demikian juga firman ini menghantarkan kita dan mendoakan kita di dalam aktivitas kita satu hari ini. Banyak sekali yang kita lakukan hari ini sesuai dengan rencana kita, dan banyak sekali profesi yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, lakukanlah itu untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh semangat. Dan kepada anak-anak yang masih sekolah, yang sebentar lagi hendak menghadapi ujian di sekolahnya, firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan bersama dengan kita. Amin.